untuk firman-Mu beracara dalam hidup kami. Berfirmanlah Bapa, kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang sepakat, yang percaya, yang siap untuk berkat Tuhan, katakan amin. Haleluya. Shalom. Apa kabar umat Tuhan? Saya percaya Bapak Ibu semua sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Ya, pagi ini Bapak Ibu Saudara pastikan umat Tuhan yang ada di rumah sedang beribadah online. Bukan sedang menonton online. Kalau kita beribadah online, Bapak Ibu pasti diberkati. Ya, katakan amin Bapak Ibu. Nah, pagi ini Bapak Ibu yang menjadi tema kita adalah mengasihi Tuhan bukan sekedar kata-kata. Ini adalah tema gereja kita, Desisi Taman Surya. Mengasihi Tuhan bukan sekedar kata-kata. Pertanyaannya pagi ini Bapak Ibu Saudara, benarkah kita mengasihi Tuhan? Jangan sampai Bapak Ibu kita mengasihi Tuhan hanya sekedar kata-kata. Makanya Bapak Ibu, Yesus bertanya kepada Simon Petrus dengan sebuah pertanyaan yang sama sampai 3 kali. Bukan Yesus ragu dengan jawaban Simon Petrus. Tapi Yesus mau meyakinkan Simon Petrus bahwa jawabannya adalah benar-benar kalau dia mengasihi Tuhan Yesus. Jadi pagi ini Bapak Ibu pastikan kita semua umat Tuhan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan mantap, amin, yes, yes, yes. Haleluya. Bapak Ibu kita buka Alkitab kita di dalam kitab Ulangan 30 ayat ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan. Bapak Ibu ingat, mengasihi Tuhan itu bukan pilihan, bukan choice. Mengasihi Tuhan adalah sebuah perintah. Katakan bersama saya, perintah. Jadi kita tahu Bapak Ibu kalau bicara perintah, itu adalah sebuah hal yang harus, yang mutlak, yang tidak boleh tidak, harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, berarti ada konsekuensinya, ada sanksinya yang kita akan terima kalau kita tidak melakukannya, kalau kita tidak taat. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak. Tujuannya apa? Dan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu umat Tuhan dengan baik, sekalipun kita hidup di masa pandemi, percayalah, yakinlah, ketika kita mengasihi Tuhan, kita pasti diberkati. Ini adalah firman Tuhan. Tapi ingat Bapak Ibu, bicara mengenai berkat, jangan dibatasi itu bicara tentang uang, harta kekayaan. Bicara berkat itu paketnya adalah paket komplit, bukan hemat. Ya, ini yang kita perlu sadari. Jadi bicara berkat Tuhan, itu bukan hanya materi. Kita sehat, itu berkat Tuhan. Kita bisa tersenyum, berkat Tuhan. Tertawa, berkat Tuhan.
hidup tenang damai itu adalah berkat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, tujuannya Tuhan memerintahkan kita mengasihi Dia supaya apa? Hidup kita diberkati Tuhan. Ini adalah janji yang firman Tuhan katakan kepada Musa. Dan Musa katakan kepada bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Bagaimana dasar mereka harus mengasihi Tuhan. Supaya apa? Ketika mereka masuk di negeri yang baru, Kanaan, tanah perjanjian yang melimpah dengan susu dan madunya, mereka tetap bisa mengasihi Tuhan. Supaya apa? Mereka diberkati oleh Tuhan. Di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Masalahnya begini Bapak Ibu. Banyak orang Kristen, banyak anak Tuhan mengatakan dia mencintai Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Tapi tindakannya, sikapnya, perbuatannya tidak membuktikan dia mengasihi Tuhan. Makanya pagi ini Bapak Ibu tema kita mengasihi Tuhan bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar ucapan, tapi tindakannya, perbuatannya, sikap kita menunjukkan kita sungguh mengasihi Tuhan. Katakan amin. Kita lihat Bapak Ibu akibat tidak mengasihi Tuhan. Tadi saya bilang, kalau kita nggak mengasihi Tuhan ada sanksinya. Ada konsekuensinya. 1 Korintus 16 ayat 22. Akibat tidak mengasihi Tuhan. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan? Apa dia? Terkutuklah ia. Maranatha. Jadi jangan sampai umat Tuhan menjadi terkutuk. Karena kita tidak mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita. Jadi pagi ini Bapak Ibu kita tidak punya choice, tidak punya pilihan. Bagaimana kita diperintahkan oleh Tuhan untuk mengasihi Dia. Amin. Nah kita mau belajar pagi ini Bapak Ibu ada cara bagaimana kita mengasihi Tuhan. Filipi 3:10. Yang kukendaki ialah mengenal Dia. Ini adalah perkataan Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Ini Paulus berkata kepada jemaat Filipi. Kitab Filipi dibuat oleh Paulus ketika Paulus berada di dalam penjara. Di dalam situasi penderitaan demikian, tetap Paulus punya kerinduan yang begitu besar untuk mengenal Yesus. Supaya apa? Supaya hidupnya semakin hari dia serupa dengan Yesus. Amin. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Poin yang pertama Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya kita bisa mengasihi Tuhan. Yang pertama adalah mengenal Dia. Ini cara yang pertama bagaimana kita mengenal Dia. Bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan. Bukan dengan sekedar kata-kata, itu lewat mengenal Dia. Semakin kita mengenal Dia, pasti semakin mengasihi. Setuju Bapak Ibu? Semakin kita mengenal Dia, pasti kita semakin mengasihi Dia. Masalahnya Bapak Ibu, kita tidak mengenal Dia. Kenapa? Karena kita tidak punya waktu. Jadi yang menyebabkan Bapak Ibu anak Tuhan tidak semakin mengenal Dia. Tidak mengenal Dia. Karena gak punya waktu. Jadi mari pagi ini Bapak Ibu kita mau semakin mengenal Dia. Katakan bersama saya mengenal Dia. Semakin kita mengenal Dia Bapak Ibu, maka kita pasti semakin mengasihi Yesus.
Semakin kita nggak mengenal dia, kita nggak semakin cinta. Sepasang kekasih, dia punya keyakinan, dia masuk dalam pernikahan. Kenapa Ibu? Mereka saling mengenal. Tetapi ketika mereka masuk dalam pernikahan, ketika mereka mulai ribut, mereka mulai berantem, mereka mulai ragu. Kalau pasangannya itu adalah dari Tuhan. Awal mereka masuk dalam pernikahan yakin pasangan itu dari Tuhan. Tetapi ketika mereka masuk dalam pernikahan, mereka ribut berantem, mereka mulai ragu. Ini pasangan dari Tuhan. Kenapa Ibu itu terjadi? Karena mereka dua-duanya sibuk. Dua-duanya tidak punya waktu. Ini jawabannya. Yang awalnya mereka setiap hari pergi berdua. Orang pacaran Bapak Ibu tahu, ya Bapak Ibu pasti pernah pacaran. Itu kalau lagi pacaran, di kanan kiri sekalipun ada bom meledak, dia nggak pusing. Haleluya. Bapak Ibu yang di rumah mulai senyum-senyum tuh. Apapun yang terjadi dia tidak pusing. Dia begitu fokus untuk mengenal pasangannya. Dia nggak mau menyia-nyiakan waktu kesempatan yang ada dengan pasangannya. Kalau berjalan pasti gandengan, pasti rangkulan. Seakan-akan dunia milik berdua. Yang lain ngontrak. Bayangin Bapak Ibu. Tapi ketika mereka masuk dalam pernikahan, mereka nggak yakin lagi saudara. Itu pasangan dari Tuhan. Kenapa? Kesibukan yang menyebabkan mereka tidak lagi mengenal pasangannya. Mereka nggak punya waktu. Suami sibuk, istri sibuk, semua sibuk. Mereka tidak lagi saling mengenal. Bapak Ibu, berapa banyak anak Tuhan demikian terjadi. Dia tidak semakin mengenal siapa itu Yesus. Itu yang menyebabkan dia tidak mengasihi Tuhan. Itu yang menyebabkan hatinya, cintanya pada Tuhan semakin hari semakin pudar. Bapak Ibu tahu kata kenal dan tahu dua kata bahasa berbeda. Kenal itu intim. Kenal itu dekat. Kenal itu punya hubungan. Tahu itu tidak dekat, tidak intim. Pertanyaannya pagi ini Bapak Ibu yang kita perlu jawab dengan jujur. Sebenarnya kita itu kenal Tuhan atau tahu? Kalau kita kenal Tuhan, saya percaya kita pasti mengasihi Tuhan. Katakan amin. Semakin kita kenal Dia, kita semakin mengasihi Dia, semakin mencintai Dia. Tapi kalau kita hanya tahu, maka kita pasti tidak akan mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan mungkin hanya sekedar dengan kata-kata. Sekedar ucapan, tapi tindakannya, sikapnya, perbuatannya tidak menunjukkan dia mengasihi Tuhan. Tetapi kalau kita semakin mengenal Dia, semakin kita mengenal Yesus, saya percaya Bapak Ibu, kita pasti semakin mengasihi Dia. Katakan amin. Poin yang kedua Bapak Ibu, bagaimana caranya kita semakin mengasihi Tuhan? Kalau yang pertama caranya kita harus semakin mengenal Dia. Di tengah-tengah COVID ini, pandemi ini, mari kita semakin fokus mengenal Tuhan. Supaya kita semakin mencintai Dia. Dengan apa? Waktu yang ada. Kalau kita sibuk, sekalipun pandemi. Kalau kita nggak punya waktu buat Tuhan. Semuanya nothing, nggak ada artinya Bapak Ibu. Yang kedua, Mazmur pasal pertama 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu, yang kedua bagaimana caranya kita bisa mengasihi Tuhan, yaitu suka firman Tuhan. Katakan 2, 3, suka firman Tuhan. Pertanyaannya, berapa banyak di antara kita Bapak Ibu sangat suka firman? Kita bilang apa? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Lihat Bapak Ibu, orang kalau lagi falling in love,
lagi jatuh cinta. Waduh, lagunya keren. Jatuh cinta, semiliar rasanya, dulu 1 juta. Tahun saya, tapi sekarang 1 juta kecil, 1 miliar. Lagi falling in love, lagi jatuh cinta. Mau makan, ingat kamu. Mau tidur, ingat kamu. Lagi mandi, ingat kamu. Lihat kerbau, itu saudara. Kenapa orang yang jatuh cinta selalu suka merenungkan pacarnya, kekasihnya? Karena cinta. Anak Tuhan, dengar dengan baik, jangan senyum-senyum Bapak Ibu di rumah. Jawab dengan jujur. Benarkah kita suka firman Tuhan? Kalau kita cinta kepada Yesus, kita mengasihi Tuhan, kita pasti suka firman. Kenapa kita berkata mengasihi Tuhan tapi kita nggak suka baca firman? Jawabannya karena apa? Kita tidak taat. Taat apa artinya? Melakukan dengan segera apa yang diperintahkan dengan sukacita. Bapak Ibu, banyak kali kita berontak sama Tuhan. Perintah Tuhan pagi ini, mengasihi Tuhan adalah perintah. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita berapa? Berkata terkutuk. Makanya kita perlu mengasihi Tuhan. Caranya gimana? Semakin mengenal Dia. Semakin kita intim dengan Tuhan, semakin kita epiginosko dengan Tuhan, dengan waktu-waktu yang prioritas buat Tuhan, pasti Bapak Ibu, kita semakin mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Dia Bapak Ibu, Alkitab berkata apa? Kita akan semakin diberkati Tuhan. Itu janji firman Tuhan. Berkat Tuhan itu bukan hanya uang. Berkat Tuhan itu paketnya komplit, bukan hemat. Yang kedua, bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Lewat kita suka firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Jadi kalau kita bilang cinta sama Tuhan, kita nggak suka dekat sama Tuhan. Pertanyaannya saudara, ini kita cinta atau bukan? Lihat sepasang kekasih. Kalau pacaran 1 jam, 2 jam, 4 jam, 5 jam, sebentar. Kenapa jatuh cinta mengasihi pasangannya? Sampai si bapak bilang begini, si bapak udah batuk. Pasangannya bilang apa? Sama pacarnya, biasa tenang aja. Bapak kalau udah larut malam bengeknya kambuh. Bayangin aja saudara. Si bapak batuk bukan bengeknya kambuh, kasih kode, nak. Ini udah malam, waktunya pulang. Kenapa enggak pulang-pulang? Karena cinta. Karena senang. Karena suka. Kalau anak Tuhan berkata pagi ini aku mengasihi Tuhan. Tapi kau enggak punya waktu. Kau enggak suka baca firman. Pertanyaannya, cintamu kepada Tuhan asli atau palsu? Bapak Ibu jawab sendiri. Yang di rumah ketik live streaming. Ya, di chat itu. Apakah cintamu cinta sejati atau cinta palsu atau cinta gombal? Atau cinta yang kalau memang Tuhan berkati saya cinta Tuhan. Kalau enggak Tuhan nanti dulu dah. Ingat saudara pagi ini, mengasihi Tuhan adalah perintah. Caranya gimana mengasihi Tuhan? Kita semakin mengenal Dia. Yuk, kenali Dia, Yesus. Jangan hari-hari ini searchingnya di Google selalu cari COVID. Membuatmu stres, membuatmu depresi. Tidak ada harapan. Searching Google, bagaimana caranya mengenal Dia. Itu membuat kita memiliki kepastian dalam hidup ini. Amin. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Semakin mengenal Dia, kita semakin mengasihi Dia. Yang kedua, bagaimana caranya kita mengasihi Dia? Suka firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Kalau kita bilang mengasihi Tuhan, tapi umat Tuhan gak suka baca firman Tuhan, ini perlu pertanyakan. Apakah cinta kita sejati kepada Tuhan? Atau cinta kita hanya sekedar kata-kata? Itu yang kedua. Yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga.
gaya hidup Yesus. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman Yesus berdoa kepada Allah. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana caranya kita bisa mengasihi Tuhan bukan sekedar kata-kata. Kita harus punya gaya hidup Yesus. Katakan 2, 3. Gaya hidup Yesus. Gaya hidup Yesus adalah suka berdoa. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Orang Kristen yang tidak suka berdoa, pasti namanya Kristen mati. Bukan mati jasmani, tapi mati rohaninya. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan, Allah yang hidup, kalau kitanya mati? Gak bisa, saudara. Makanya banyak orang ke gereja, hadir di gereja, tidak merasakan apa-apa. Kenapa dia mati, saudara? Pastikan umat Tuhan yang ada di rumah adalah umat Tuhan yang suka berdoa. Katakan amin. Yakinkan dirimu, aku sungguh mengasihi Tuhan. Makanya aku suka berdoa. Ya, jadi kalau kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, kita suka berdua. Bapak Ibu tahu setelah pandemi ini, saya banyak waktu berdua dengan Tuhan. Pagi-pagi saya bangun, saya menyembah Tuhan. Setelah menyembah Tuhan, saya baca firman Tuhan. Ayo Bapak Ibu, kalau kita masih diberi kehidupan, masih diberikan napas, berarti Tuhan punya rencana buat kita. Katakan amin. Ya, jangan sampai Bapak Ibu kita menyesal tapi terlambat. Ada banyak orang menyesal tapi terlambat. Kenapa, saudara? Itulah manusia yang selalu menyesal tapi terlambat. Pagi ini saya ingatkan umat Tuhan yang di rumah-rumah, pastikan kita menyesal tapi tidak terlambat. Pagi ini ambil keputusan berkata, Tuhan, aku mau semakin mengasihimu, aku semakin mencintaimu. Bukan sekedar ucapan kata-kata, tapi tindakanku, perbuatanku, sikapku meyakinkan, membuktikan aku semakin mengenal Engkau. Semakin mengenal Yesus, semakin mengasihi Dia. Bagaimana aku mengasihi Dia? Kalau aku gak suka baca firman. Journey yang sudah kita buat, yang dikirimkan dari gereja kepada jemaat Tuhan. Ayo, itu mengingatkan kita supaya benar-benar alarm hidup kita itu berfungsi. Kita tahu apa yang jahat, kita tahu apa yang benar. Lewat apa? Baca firman. Lewat apa? Suka firman. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Kalau kita berkata mengasihi Tuhan, kita gak suka baca firman. Pagi ini saya mengatakan Bapak Ibu perlu bertobat. Amin. Perlu bertobat atau minta ampun. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita gak suka berdoa. Tadi saya katakan di awal khotbah saya, orang yang cinta, dia selalu kepengennya berdoa. Dia selalu mikirkan. Seorang muda yang berkata begini, anak muda, Mbak, siapapun telepon, bilang aku lagi tidur. Oke Mbak, iya kata si Mbak. Gak lama dia belum tidur masuk kamar, tiba-tiba telepon berdering. Dari pacarnya. Waktu si Mbak bilang, Neng maaf, Aden lagi tidur. Si Aden yang dengar pacarnya telepon langsung bilang, Mbak aku belum tidur. Yang lain telepon bilang udah tidur. Tapi kalau pacarnya yang bilang, yang tidur pun bangkit dari kematian, saudara. Kenapa? Karena cinta. Ya, saya tahu Bapak Ibu di rumah senyum-senyum tuh ya. Sama dengan yang di gereja senyum-senyum juga, saudara. Jadi kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita cinta sama Tuhan, kita harus suka berdoa. Berdua sama Tuhan. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita mati? Enggak bisa, saudara. Orang mati sudah selesai. Ya, kita mau belajar pagi ini Bapak Ibu Saudara. 3 kunci mengasihi Tuhan. Yang pertama lewat apa? Mengenal Dia. Yang kedua lewat apa? Suka firman. Yang ketiga lewat apa?
suka berdoa. Mengenal dia, suka firman, suka berdoa. Kalau tidak ada waktu semuanya nothing, semuanya nggak ada artinya. Mengenal dia, suka firman, suka berdoa, ini adalah username-nya. Password-nya bernama waktu. Halo umat Tuhan. Username-nya benar. Berusaha mengenal dia. Suka berdoa, suka baca firman. Tapi password-nya nggak ada. Internetnya nggak connect. Betul Bapak Ibu? Username-nya benar, mengenal dia, suka firman, suka berdoa. Password-nya mesti benar, ada waktu. Yuk Bapak Ibu. Pandemi sampai pagi ini belum selesai. Bahkan pemerintah menetapkan PPKM darurat. Pembatasan artinya Tuhan berkata kamu terlalu sibuk. Kerja, enggak ada habis-habisnya. Yuk anak muda, Bapak Ibu, sediakan waktumu hari-hari ini untuk semakin intim dengan Tuhan. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari, amin. Lebih dari segala-galanya. Sediakan waktu pagi-pagi untuk kau baca firman. Sediakan waktu pagi-pagi untuk kau berlutut di bawah kaki Tuhan. Saya bisa kuat, istri kuat, anak-anak kuat. Karena kami lakukan 3 hal ini saudara. Dengan apa? Passwordnya waktu kami sediakan. Dan kami menikmati hari-hari ini di masa pandemi. Amin Bapak Ibu. Halo shalom Bapak Ibu. Amin. Yuk kita komitmen sama Tuhan. Di bulan Juli 2021. Kita ambil komitmen keputusan. Saya mau mengasihi Tuhan bukan hanya dengan kata-kata. Tapi perbuatanku, tindakanku, sikapku. Benar-benar aku mengasihi Tuhan. Lewat apa? Semakin mengenal dia. Lewat apa? Suka firman. Lewat apa? Suka berdoa. Caranya gimana? Sisihkan waktu. Bukan sisakan waktu, tapi sisihkan waktu. Oke? Yuk Bapak Ibu kita berdoa. Datang sama Tuhan, kita akan pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya Tuhan. Mari Bapak Ibu pejamkan matamu. Taruh kedua tanganmu di dadamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Biarlah lagu ini bukan sekedar kita suka enak dinyanyikan. Tapi biarlah lagu ini menjadi doa kita. Komitmen kita berkata Tuhan, kami mau semakin mengasihi-Mu. Bukan dengan kata-kata yang indah, tapi dengan tindakan perbuatan kami mengasihi Tuhan. Kami mencintai Yesus lebih dari segala-galanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus. Mari Bapak Ibu sembah Dia. Tuhan jamah umat-Mu yang ada di rumah. Oh haleluya. Meskipun badai silih berganti Dalam hidupku ku tetap cinta Yesus selamanya. katakan dengan imanmu, ku mau cinta. Ku mau Yuk cinta anak-anak Tuhan, umat Tuhan, Yesus Bapak Ibu angkat tanganmu. selamanya. Angkat kedua tanganmu sembah Dia. Ku mau cinta Yesus Nyatakan cintamu. selamanya. Nyatakan cintamu pagi ini kepada Dia. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Panggil nama Dia, katakan ya Allah ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai
Biarkan musik dengan lembut sekali. Mari Bapak Ibu, engkau yang ada di rumah, engkau sudah dengar firman Tuhan. Mari responi firman Allah dengan benar. Miliki hati yang takut akan Tuhan. Pertanyaannya, benarkah kita mengasihi Dia? Benarkah kita mencintai Yesus lebih dari segalanya? Jangan sampai yang selama ini kita berkata mengasihi Tuhan, ternyata kita nggak mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan hanya sekedar kata-kata, tapi perbuatan kita, sikap kita, tindakan kita, kita nggak kenal Dia. Kita tahu Dia, kenal, intim, dekat dengan Dia. Tahu, tidak kenal, tidak intim. Yang kedua, kita harus suka firman. Kalau kita mengasihi Dia, kita suka firman, suka baca firman. Kita sediakan waktu untuk kita bersaat teduh. Bukan sekedar kewajiban, bukan sekedar tanggung jawab, tapi dengan kerinduan kita baca firman setiap hari. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Firman itu adalah Yesus sendiri. Kalau kita berkata mengasihi Tuhan, kita pasti dekat dengan Dia. Kita suka berdoa. Kita menikmati hadirat-Nya. Doa adalah napas hidup orang percaya. Bagaimana kita bisa mengasihi Dia? Kalau kita nggak hidup, kalau kita nggak bernapas, kita mati. Nggak mungkin kita mengasihi Dia. Tapi ketika kita suka berdoa, kita akan semakin intim dengan Dia. Kita semakin mengasihi Dia. Mari umat Tuhan pagi ini katakan, Tuhan, aku mau buat sebuah komitmen. Aku mau berubah. Aku mau bertobat. Aku mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatanku Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Mari umat Tuhan taruh kedua tanganmu di dadamu. Bapa, hamba berhenti berbicara, menyampaikan isi hati-Mu. Roh Kudus berfirman, beracara, memberkati setiap umat-Mu yang sudah hadir, yang sudah mendengarkan khotbah lewat ibadah online yang ada. Tuhan berkati semua mereka. Angkat